Shalom, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. BTC masih dipertahankan di atas 52 ya. Tadi daily-nya nutup di 521 ya. Cuma dominance agak menguat dikit. Semalam dia oke 52,2, beberapa altcoin agak naik. Ini akhirnya agak turun dikit lagi altcoin, dimana BTC dominance di 52,4 ya. Ini market cap nggak banyak turun, 1% di 1,95 triliun ya, 1 triliun,95 billion. Volume turun seperti biasa di weekend, sering udah pasti turun gitu. Di posisi 70,2 billion, turun 21% ya. Fear and greed masih oke, masih confidence greedy di 76 ya, 76%. Ini sekarang saya buat video BTC di 52.000,051 dolar ya. ETH 2.796, agak turun dikit. Kemarin 2008 something ya. Ya waktu itu BTC dominance di 52,2 ya. Solana juga gitu, kemarin 113, 114, sekarang di 109 ya. Cuma BNB yang agak nahan di 359, 360 masih oke lah dia ya. Masih balik ke posisi keempat BNB. BNB sama Solana bersaing ini ya. XRP di 56 sen. Cardano 59 sen. Avalanche di 40 dolar 29 sen. Jadi agak turun dikit ya. Chainlink Link kemarin masih di 20 dolar, ini dia 19,53, turun 2,5% ya. DOT juga turun sedikit. Polygon yang masih naik ya, pelan. Semalam sempat sampai 95, ini agak drop dikit di 94. Ini masih posisi ini Polygon. Ya sepertinya masih mau sih, kelihatan slow but sure. Untuk naiknya masih bisa Polygon ya. Kaspa yang hijau ya, Kaspa hijau lagi cepet dia. Yang lainnya pada banyak, ada yang koreksi. Aptos koreksi 5%, OP optimis 5% juga ya. Semalam eventnya untung saya saw. Ya udah, saya pikir PPI-nya itu dia ngalami kenaikan, bener dia ini kan pas keluar data PPI itu gold drop, langsung drop ya. Di situ saya TP saya tarik modal sedikit, profit saya ambil, sisa profit 30% saya biarkan. Saya pikir lihatlah besok pagi jadi nggak dia panjang, lebih panjang lagi kan nutupnya. Nggak taunya balik mental, jadi nggak jadi ular malah jadi cebong. Sisa profit 30% jadi cebong, nggak jadi. Ya udahlah, namanya rezekinya segitu ya. Soalnya habis keluar data PPI memang gold drop, merah langsung ya. Tapi setelah itu jam-jam 12 gitu di sana ya. Ya habis inilah jam-jam 12, jam 1 itu like FOMC member
ngomong ya kan, mungkin Maret tidak ada penurunan, tidak ada cut rate gini gitu, itu jadi acuan. Nah, golnya hijau balik, nendang balik gitu ya. Juga pas jam 3.30 si FTC juga golnya ini nutup buat dia positif, jadi akhirnya nutup hijau juga, dia lumayan mental balik. Ya gitulah ya, karena untuk semalam saya habis keluar data PPI, saya tarik modal, dapat sedikit profit saya ambil, sisa profit 30% saya biarkan. Pikir mana tahu malam ini jadi lebih panjang ya kan, nggak taunya nggak jadi, malah jadi cebong. Ya udahlah, rezekinya segitu ya. Nah, untuk hari ini saya untuk kripto, saya hari ini ada masuk dikit short untuk AVAX, tapi nggak hari ini pikiran saya AVAX. Saya pikir karena dia tanggal 21 atau 22 dia ada unlock ya, saya rasa ya lihatlah, hari ini udah Sabtu, mungkin besok Minggu gitu dia mungkin bisa lebih drop ya, karena nggak ada, mungkin orang nggak masuk dulu, dia ada unlock. Makanya saya pikir saya short dia untuk besok lusa gitu ya, Minggu Senin harap dia drop. Maka saya pakai left kecil aja gitu ya. Itu udah saya masuk tadi AVAX. Nah, kalau untuk mau scalping, karena saya lihat candle nutupnya kemarin sama hari ini, itu kayaknya mungkin weekly nutupnya mungkin bisa agak merah dikit, kemungkinan ya. Mungkin bisa di bawah 52.000. Walaupun hari ini dia daily-nya nutup 52.1 ya. Saya rasa Senin pagi weekly candle nutupnya di bawah 52 mungkin ya. Mungkin candle bisa agak merah dikit gitu. Nah, di situ juga karena saya pikir AVAX akan ada unlock tanggal 21 atau 22, saya lupa. Saya rasa weekend ini, biasa weekend volume ngedrop terus, orang lepas barang kan. Ya di situ, maka saya AVAX udah duluan saya masuk short gitu. Dan ada beberapa koin sih yang bisa di short untuk misalnya mau scalping pun ya. Kayak say bisa di short itu ya. Say sepertinya udah habis gas, terus weekend ini masih bisa drop. Render juga gitu, render masih bisa short ya. Untuk kalian mau scalping hari ini, say render itu bisa di short itu ya. Itu sih kalau hari ini kalian mau scalping gitu ya. Nah, untuk semalam saya bahas, saya pikir saya bahas sedikit ini kondisi ekonomi sekarang ya, sama politik. Sekalian kemarin saya ada bahas, saya sempat bilang mau sedikit bahas interview si ini si Tucker Carlson dengan Putin gitu kan ya, saling related lah. Jadi kita ngomong, kalau lihat data-data resesi, satu negara banyak udah masuk kena resesi ya, karena ekonomi anjlok. Tapi kalau kita lihat saham-saham banyak kenapa naik pump gitu. Nah itu ada yang ketahuan perusahaan kemarin itu di berita, perusahaan lift atau apa saya lupa, itu dia manipulasi data, dia laporkan earningnya itu profit lumayan ya, padahal nggak profit, dia buat data palsu, perusahaannya profit bagus positif,
jadi sahamnya naik gitu ya. Jadi tapi ketahuan gitu. Jadi banyak hal-hal begitu, termasuk saham-saham sebagian juga dipam sama Wall Street gitu. Walaupun misalnya saham Jepang, Nikkei gitu kan, pada manufaktur drop, dia resesi gitu ya. Tapi kenapa naik kenceng gitu? Ya dipam sama orang-orang Wall Street saya pikir gitu ya. Jadi hati-hati juga kondisi sekarang itu. Banyak mereka udah lakukan Ponzi scheme yang nanti tiba saatnya itu akan meledak gitu, posisi bahaya. Sedangkan dari segi geopolitik masih nggak bagus ya, ke depan masih banyak konflik kita lihat yang nggak terselesaikan gitu ya. Dan harus kita lihat tanda-tanda. Banyak negara-negara ini sekarang pada beli emas gitu ya, beli emas ya. Ada sedikit banknya yang beli BTC juga, bank-bank, tapi kalau secara treasury negara itu masih ke emas gitu. Nah semalam itu ada yang komen kan, dia bilang BTC terbatas, habis halving ini tinggal 2,5 juta lagi gini. Kalau sedangkan emas masih ada berapa stok, datanya nggak jelas di perut bumi. Mungkin cara berpikir Anda, kalau secara Anda cuma pikir Bitcoin, Anda salah juga. Kenapa para pakar, para negara nggak Bitcoin gitu? Banyak yang namanya close shop untuk negara itu dipikirkan secara matang, bukan berpikir cara Anda yang Anda tidak lihat banyak segi gitu. Pertama, emas itu masih tetap utama dipegang ya, karena dari zaman ke zaman, apapun perang dunia 1, perang dunia 2 yang terjadi, itu emas sebagai hedging yang paling aman ya. Dan itu udah terjadi dari ribuan tahun, jadi sudah proof, sudah terbukti ya. Nah sedangkan BTC itu kan masih baru ya, cuma 14-15 years, 14-15 tahun dia punya history ya, belum pernah menghadapi perang gimana ini itu ya. Itu salah satu, dan masih rawan sekuritasnya. Semua dipikir negara-negara ini masih pusing dengan cyber ya, hacker dihajar gini gitu. Jadi masih banyak faktor yang dipertimbangkan. Kedua juga yang diperhitungkan, mungkin Anda tidak tahu ya, kenapa negara-negara ini tidak pakai BTC untuk ini, karena di sisi lain secara teknologi masih rawan. Dengan kemampuan banyak negara belum bisa protect. Dia punya websitenya, teknologinya, masih banyak negara yang nggak mendukung. Paling beberapa negara besar itu pun masih jebol, kena hack gitu kan. Itu masih oke. Yang parah lagi kalau terjadi perang. Yang satu yang akan ini yang namanya EMP attack ya, electromagnetic pulse. Itu yang dipertimbangkan bahaya. Itu kalau sempat EMP attack ya, itu Anda punya elektronik semua nggak bisa jalan gitu ya, nggak ada listrik ya, juga elektronik nggak kena serang itu mati semua ya. Nah jadi hal-hal begitu yang harus Anda paham, harus Anda ngerti gitu. Misalnya ini ya, Anda masih ingat tahun kemarin itu yang balon lintas di Amerika, itu salah satu yang dicurigai percobaan ya. Itu Cina percobaan balon itu cuma satu patokan gitu, ke arahnya kemana, uji cobanya itu pakai balon itu, EMP attack ya. Nah jadi itu yang harus Anda pahami, kenapa semua masih pegang emas sebagai yang paling safe ya. Memang kalau secara
Anda kalkulasi matematik, OBTC tinggal sekian, stok masih sekian, tapi ini masih barang baru yang belum teruji. Sedangkan Anda harus ingat tanda-tanda negara, semua pada beli emas. Kenapa? Itu udah gejala, semua udah tahu. Dalam memasuki rawan perang terjadi, itu pasti banyak negara beli emas. Ya, historinya begitu. Sebelum kejadian Perang Dunia I, historinya begitu, ekonomi kolaps, resesi, banyak yang nggak jelas. Nah, negara udah pada beli emas stok gitu. Perang Dunia Kedua juga begitu, ya. Ekonomi mulai jatuh, resesi. Nah, mereka udah pada serok emas tuh, ya. Nah, kejadian Perang Dunia Kedua, ya. Nah, ini juga yang ditakutkan, ya. Ini satu-satu negara mulai kolaps, resesi yang kolaps, bangkrut udah berapa semenjak tahun 2020 ini ke 2024 udah berapa yang bangkrut, ya. Negara gitu. Nah, yang resesi juga seperti Eropa itu mereka kan takut tuh, kayak efek dari Jerman, ekonomi Jerman udah duluan resesi sebelum kemarin data Jepang, UK keluar GDP-nya baru dinyatakan resesi. Jerman udah duluan, dia juga mengandalkan manufacturing, industri pabrik ya. Dengan kondisi gitu, ya dia nggak ini. Dia juga sedangkan banyak untuk menjalankan itu dia mengandalkan Rusia gitu, energinya gitu ya. Nah, itu dengan resesi dia itu snowball yang akan efek ini ke Eropa. Maka Eropa juga satu persatu ekonominya makin anjlok gitu. Nah, mereka banyak negara udah pada beli emas juga, serok emas, karena yang mereka takutkan akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Ya, nah Perang Dunia Ketiga kali ini bukan seperti Perang Dunia 1, 2 gitu. Jadi sekarang juga beda gitu, ya, secara geopolitiknya. Nah itu disitulah kondisi sekarang NATO juga lagi panas pantat mereka, di mana Trump beberapa hari lalu juga pas dia campaign dia ngomong kan, kalau dia jadi presiden dia mungkin out dari NATO gitu ya. Enggak ini, orang NATO pas denger dia speed ini juga panas hatinya kan. Nah, NATO sendiri sekarang juga panas dengan Putin gitu ya. Nah, Putin interview dengan si Tucker Carlson ya, ini juga banyak menuai pro dan kontra gitu, dimana serangan-serangan media barat ya kan, yang mengatakanlah interview ini nggak guna interview. Ada yang kenapa dia nggak tanya Putin, kamu cara mimpinnya diktator, itu pertanyaan-pertanyaan goblok yang ini karena di situ nyatanya itu interview gitu. Jadi udah pasti dia interview, dia mau tahu bagaimana cara pandang Putin, bagaimana pikirannya gitu kan. Karena dia ke sana itu, si Tucker Carlson bukan pergi debat sama si Putin, ya kan? Justru dia pengen tahu interview bagaimana agar orang Amerika terutama tahu dunia ini sedang berubah, ya. Nah, di ini yang banyak terjadi sekarang ini ya, banyak negara-negara terutama Barat, termasuk Jepang ini ya, yang mereka konservatif sekali. Mereka nggak tahu dunia ini udah berubah, totally berubah. Kejadian COVID ini masuk tahun 2020 ini, dunia ini mulai berubah. Secara pemerintahan banyak udah mulai berubah juga. Malah seperti Amerika ini sebenarnya udah berubah, rakyatnya masih nggak sadar, nggak dimana ya propaganda pemerintahnya kenceng gitu ya. Dan juga banyak pakar-pakar. Di sini satu lagi interview itu ya, kalau kita lihat si Tucker Carlson ini smart, dia sebagai jurnalis, dia juga pandang, dia ngerasa banyak pakar ahlinya yang di Amerika ini mereka nggak sadar dunia udah berubah gitu. Mereka masih ke teori-teori lamanya gitu, dan yang namanya mereka udah
dokter, profesor itu ya ngerasa mereka paling benar kalau ngomong gitu ya kan. Jadi nggak bisa ini terima bahwasanya dunia berubah. Nah, kalau kita lihat dari interviewnya si Putin itu sangat jelas, dia sangat upgrade gitu. Ya, dia sangat upgrade kondisi perubahan dunia, semua dia tahu gitu. Ya, dan langkah-langkah dia. Dan boleh katakan jujur ya, saya ambil inti-intinya saja, kita nggak ngomong ini. Inti-intinya yang dia sampaikan itu ya, ditanya katanya kamu akan attack Polandia. Nggak mungkin gua attack kecuali kamu attack dulu gitu ya kan. Dan di situ dia jelaskan dulu-dulunya itu sebenarnya dia ini justru pengen berteman, dia mau masuk jadi anggota NATO juga kan, istilahnya berarti gua mau buat temen tapi ditolak gitu. Jadi banyak hal, dan termasuk perang Ukraina itu sebenarnya bisa deal di Istanbul gitu, ternyata dirusak sama si Boris Johnson itu memang orang paling rusak dulu di UK gitu, gara-gara dia juga akhirnya terjadi Brexit juga gitu ya. Akhirnya dia bilang kemana tuh orang gitu. Nah, ini yang kita harus pelajari. Kayak pas Putin ngomong gitu ya kan, pemimpin, kita milih pemimpin, nah rakyat mimpin. Kalau Anda salah pilih pemimpin yang tipe begitu, nah akhirnya rusak ya kan. Terus dianya masa jabatan habis, apa orangnya kemana ya. Maka si Putin bilang, mana dia si Boris Johnson, where is he now katanya ya kan. Sedangkan ini nggak kelar tuh, negara Ukraina udah jadi apa. Nah, kita belajar di situ ya, betapa penting rakyat harus melek politik, harus ngerti gitu siapa yang Anda pilih gitu ya. Kedua juga soal Amerika, dia bilang cara dia ngomong santai si Putin ya, tapi masuk gitu ya kan. Ngapain lu Amerika datang ikut-ikut serang bantu Ukraina, lu lawan gua gitu. Gua padahal nggak ada urusan, kita jauh gitu ya kan. Ngapain lu buang-buang duit pajak rakyat? Mending kamu perhatikan hutang kamu gitu. Nah, itu benar sekali tuh ya. Rakyat dicekek terus ya kan, minta di print money ini itu, inflasi semakin tinggi ya kan. Cuma dananya minta untuk suntik ke buat perang situ. Ya kan, mending kamu pikirkan rakyat kamu gitu. Itu poin sekali gitu. Itu seharusnya perkataan dia itu harusnya nyentil banget sama para politisi di Amerika, mau dia Demokrat atau Republikan, lu harus sadar gitu. Ya kan? Nah, itu juga yang dia ini. Jadi banyak poin-poinnya. Makanya seperti saat ini ya, kalau kita lihat kondisi dunia saat ini, banyak pemimpin yang nggak siap ngadapin, terutama pas serangan corona, banyak bingung linglung dia ngadepin gimana negaranya mau dibawa. Jadi satu sisi bukan siap puji Jokowi, bener dia bagus saat ngadepi kondisi, dengan yang namanya semua pasti ada kekurangannya juga ya, sebagai dia presiden, kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang kita lihat secara garis besar dulu, kepentingan nasional dulu, dia sukses ya, secara leading the country ya, boleh katakan dia sukses lewati untuk masa krisis dari pandemi itu sukses. Banyak negara yang nggak sukses gitu, rakyatnya tambah parah gitu ya. Kalau Anda lihat negara-negara yang katanya negara maju dulu, sekarang terus terang homelessnya itu lebih parah ya, parah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat itu bagaimana ke depannya ini, ya bagus, syukur Indonesia terpilih Prabowo yang ngerti geopolitik ya, itu penting sekali kondisi saat ini. Nah, kemarin ada yang tanya kenapa, dan harus ngerti ekonomi, karena kalau terpilih yang nggak ngerti, nggak paham ya, itu bahaya. Karena tahun depan itu dengan resesi ini yang terjadi snowball berguling itu, tahun depan itu kalau Anda milih pemimpin yang nggak bisa ngolah ekonomi negara, politiknya itu agak bahaya gitu ya. Jadi makanya ya kita doa, saya rasa
yang udah terpilih ini udah terbaik buat rakyat Indonesia. Ya, walaupun ada beberapa hal, tapi kadang ada hal ya mungkin udah jalannya gitu. Misalnya ada yang masih terus caranya naiknya si Gibran, ya kan, sangat tidak konstitusional. Berbagai, ya saya setuju itu. Saya sangat setuju, bukan begitu. Tapi kalau mau dicari-cari salahnya, ya dari awal udah salah. Seharusnya negara Indonesia itu, partai-partai itu mencalonkan anggotanya dari mau dia dari wali kota, dari bupati, apa, seharusnya dari partai yang sudah terdidik, yang paham benar politik, hukum, konstitusi yang nggak boleh dilanggar, harus, tapi nggak didik kan. Partai kebanyakan comot-comot supaya karena ini orang udah terkenal banyak ikut dicalonkan gitu, ya kan. Nah nanti kalau orang-orangnya buat salah langkah, salah keputusan, mereka teriak-teriak. Ya justru seharusnya partai yang membangun kader-kadernya dari bawah, bukan bintang film mana yang lagi terkenal atau orang ini karena terkenal dengan terus Anda angkat, ya dia dengan segala kekurangan kelebihannya, ya mungkin ada yang nggak ngerti konstitusi, tabrak konstitusi gitu, ya kan. Banyak hal lah, ya kalau dibahas nggak habis sih ya, tapi overall dengan kelebihan dan kekurangan Jokowi, ya kalau mau dikritik masih ini, bukan nggak ya. Dia bagus untuk rakyat kecil, dia berjuang, dia pekerja keras, sangat bagus, nggak ada presiden begitu. Ya kekurangannya itu kadang konstitusi dia tak terus revolusi mentalnya juga nggak jalan. Nah saya harap mudah-mudahan di tangan Prabowo Gibran, mungkin Gibran anak muda, dia lebih ini ya, saya lihat dia lebih bagus cara tangani. Kalau kita lihat Jokowi sebagai wali kota Solo, pembangunannya dibandingkan dengan si Gibran ini, dia lebih pendek masanya di Solo dia bangun, justru hasilnya lebih, ya mudah-mudahan dia sebagai anak muda membawa anak-anak muda lain. Kita berharap di Indo anak-anak muda yang smart terus dipakai ya, yang ini untuk bangun negara. Dan saya sih berharap pendidikan, karena pendidikan Indo itu masih banyak di bawah rata-rata gitu ya. Jangankan kita bilang daerah, untuk Jakarta aja itu Anda boleh lihat yang masih banyak sekali yang tingkatannya cuma tamat SMP ya, masih tinggi cuma sampai SMP. Udah zaman begini level Anda cuma sampai SMP gitu ya di ibu kota, SMA nggak kelar, Anda mau bersaing gimana gitu. Ya, itu yang saya rasa harus dipikirkan. Mudah-mudahan sih ya di tangan Prabowo Gibran ini untuk lebih bisa bangun SDM. Pendidikan sangat penting kalau mau bersaing dengan negara besar. Itu sih. Ya. Jadi singkat aja, lumayan loh saya ngomong udah 28 menit juga gua ngebacot ya. Jadi begitu aja apa yang ini saya lihat. Jadi ya good luck lah buat rakyat Indonesia udah terpilih ya. Saya rasa buat saya dari ketiga calon itu mungkin ini calon yang terbaik. Saya rasa udah karena jadi presiden itu juga Tuhan yang menentukan apapun itu. Jadi saya rasa Tuhan berikan yang terbaik untuk ini, karena kedepannya itu Anda boleh lihat. Mungkin sekarang saya ngomong Anda nggak percaya, tapi saya boleh katakan tahun depan itu berat ekonomi dunia. Jadi benar-benar harus ngerti. Tapi kalau misalnya terpilih yang nggak mampu, wah bahaya. Tapi saya rasa ini oke gitu ya. Baguslah juga kita doakan lah, udah terpilih kita doakan pemimpin negara kita agar bisa membawa leading the country become better future gitu.
Oke, jadi begitu aja di hari weekend ini. Terima kasih buat yang udah denger gua ngebacot. Ya mungkin ada knowledge yang Anda dapat lah ya. Jadi apapun kita lakukan, kita harus lihat dari segi banyak angle, banyak sudut. Bukan lihat satu sudut. Oh ini begini. Kita harus lihat dari berbagai sudut gitu. Oke. Salam Siario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.